Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Bapak Dali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Tri. Bagaimana kabar Pak Dali pada sore hari ini? Alhamdulillah. 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 Kayaknya Pak Dali pada hari ini cerah sekali mukanya. Iya, Saya lagi berbahagia sekali. iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan di pertemuan melalui Zoom meeting ini kita berbahagia juga ya Pak ya. Iya, iya. Oke Pak Insya Dali, Allah. bagaimana keluarga sehat? Alhamdulillah. Sehat Alhamdulillah. semua, sehat. Berarti besok kita bertemu kembali di aktivitas seperti biasa ya. Barang besok Iya, kan ada hari Senin, berarti memulai aktivitas seperti biasa lagi, Pak. Oke, Pak Dali, kira-kira iya, apa yang kita kira-kira kita bicarakan pada kesempatan kali ini, Pak? iya. Baik, terima kasih, Pak Tri. Kaitannya dengan pertemuan kita pada sore hari ini, saya ingin bercerita dan juga berbagi kepada Pak Tri kaitannya dengan eh, proses kegiatan pembelajaran di kelas. Dan pastinya ada hal-hal yang mungkin saja kita ingin diskusikan sehingga ada solusi terbaik untuk menerapkan pada saat kegiatan belajar itu. Nah, kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar, saya biasanya di kelas eh, tentunya ada hal-hal yang mungkin saya hadapi di kelas saya sehingga perlu ada sharing untuk mencari solusi itu. Mungkin seperti itu, Pak Tri. Oh iya, betul, Bapak. Memang dalam kegiatan sehari-hari itu, apalagi seorang guru, Pak ya, banyak berbagai tantangan, kendala yang kita hadapi bersama. Ya Pak, kira-kira kalau berdasarkan kesempatan kali ini, pada sore hari ini, selain daripada itu, apa yang Bapak inginkan pada kesempatan kali ini, Pak? Tentunya apa yang saya inginkan atau apa yang saya ingin dapatkan dalam proses pembicaraan ini, tentunya ada hal baru yang ingin saya dapatkan melalui kolaborasi atau sharing ini untuk bagaimana ke depannya ada hal-hal yang mungkin saja apa yang saya belum tahu ataupun yang sudah saya tahu perlu ada peningkatan sehingga perubahan anak-anak dalam hal kegiatan belajar mengajar di kelas itu tentunya memiliki hasil yang maksimal. Mungkin seperti itu, Patri. Iya Pak. Eee, Berarti dalam hal ini ada beberapa kendala dan ada beberapa persoalan yang Bapak hadapi. Kira-kira menurut Bapak, posisi peserta didik atau siswa Bapak itu dalam menghadapi keinginan Bapak itu kira-kira dia berada pada posisi rentang antara 1 sampai 10 itu dia berada di mana, Pak? Ya, sebagai angka penilaian sesuai dengan skala ritme angka 1 sampai 10 dalam proses pembelajaran, tentunya secara kompleksitas anak-anak ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda di setiap kelas. Nah, kalau yang saya lihat di kelas saya saat ini, biasanya hampir sebagian yang tentunya yang kita harapkan capai 100%, tetapi yang saya lihat tidak mungkin bisa tercapai. Maka kalau di angka 1 sampai 10, dia bisa sampai 6 atau 7, mungkin seperti itu. Iya, Pak.
Berarti dia pada ada angka 6 ya Pak ya, pada Ya, dasarnya. iya, Ya, baik Bapak, terkait dengan meningkatkan proses pembelajaran, eee, apa yang tadi Bapak sampaikan, kira-kira keinginan yang lebih besar yang Pak Hal yang mau capai seperti apa, Pak? ya keinginan saya ke depan terhadap anak-anak, tentunya saya selaku seorang guru, sebagai guru tentunya inspirator, inspirator tentunya buat anak-anak. Dari segi itu, maka saya sebagai seorang guru harus mampu memberikan semangat penuh kepada para siswa saya tanpa memandang tingkat kemampuan intelektual atau tingkat motivasi belajar anak. Karena tingkat kemampuan intelektual atau motivasi belajar anak-anak itu biasanya berbeda. Karena mereka tentunya lahir dari keluarga yang berbeda, lingkungan belajar atau lingkungan masyarakat yang berbeda, teman juga berbeda, secara kompleksitas, kemampuan secara intelektual maupun motivasi belajar juga bisa berbeda. Nah, di lain sisi, saya seorang guru tentunya menginginkan bahwa saya sebagai guru tidak hanya sebatas mendidik dan mengajar saja, akan tetapi saya harus memiliki kemampuan terhadap siswa yang lainnya, yaitu mampu membimbing, mengarahkan para siswa tetap di jalur yang benar, terlebih pada saat proses proses belajar mengajar, sehingga konsistensi tahap per tahap, mulai dari tingkah laku atau kemampuan anak-anak ini bisa bisa kita lihat lebih detail, lebih jelas, sehingga saya seorang guru sebagai inspirator, sebagai motivator, mampu mengarahkan anak-anak ini sehingga mencapai tujuan yang saya inginkan tadi. Mungkin seperti itu, Patri. Oh iya, Pak, siap. Eee, Banyak hal yang saya, petik dari Pak punya, pendapat tadi bahwa beragam motivasi, kemudian, peningkatan sosial, kemudian perkembangan emosional dan perkembangan pengetahuan. Kira-kira, berdasarkan hemat Bapak, eee, kekuatan apa yang Bapak miliki untuk mencapai tujuan tersebut? Seperti apa, Iya, Pak? Ya. sebagai kekuatan dalam hal ini seorang guru, tentunya sebagai guru memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Tetapi secara konteks saya secara pribadi, tentunya memiliki kekuatan diantaranya adalah saya ingin eh, menimbulkan rasa keingintahuan. Artinya tingkat belajar saya ingin selalu memperbarui ilmu saya lebih lebih jauh, lebih tinggi, sehingga proses untuk mendidik anak bisa kita pahami secara lebih luas. Selain dari itu, bagaimana seorang guru mampu merangsang fungsi berpikir anak, membawa anak-anak secara pola pikir, baik itu pola pikir maupun tingkah laku anak-anak. Berikut, selain dari kemampuan itu, ada juga yang kita kenal dengan kemampuan keterampilan. Nah, sebagai guru tidak hanya sebatas kemampuan pengetahuan, tetapi juga harus terampil dalam hal mengarahkan anak-anak. Nah, yang berikut, saya di lain dari selain dari itu, juga bagaimana pada saat proses kegiatan belajar, itu bagaimana mengarahkan anak untuk fokus dan penuh perhatian dan siap konsentrasi penuh pada saat kegiatan belajar mengajar itu.
Selain dari itu juga, saya sebagai guru tentunya memiliki kemampuan bagaimana mendiagnosis anak sesuai dengan variabel-variabel tertentu. Bagaimana kesulitan anak ketika belajar, bagaimana kemudahan anak ketika belajar. Nah, mudah dan sulit itu kita bisa bedakan karena kemampuan anak itu berbeda tadi. Nah, selain dari itu juga bagaimana saya mampu mengkomunikasikan harapan yang diinginkan oleh siswa itu. Nah, misalnya pada saat proses kegiatan belajar mengajar, kita tentunya harus bertanya kepada anak-anak. Hai anak-anak, apakah kalian siap hari ini? Apakah kalian senang belajar hari ini? Apakah sudah siap untuk kita sama-sama berkolaborasi? Apakah hari ini sudah siap untuk kita sama-sama berbagi? Nah, tentunya pertanyaan-pertanyaan pemantik ini harus kita eh, istilah mendiagnostik tadi, ini menstimulus sehingga pola berpikir anak itu bisa terarah. Nah, kaitannya dengan beberapa poin tadi, saya sebagai guru juga memiliki kekuatan beberapa tadi, mungkin kaitannya dengan guru juga dapat menjadi panutan selain dari kemampuan-kemampuan tadi. Guru juga harus memiliki panutan atau kemampuan panutan atau inspirasi dan juga dengan kekuatan motivasi yang kuat sehingga anak-anak bisa terarahkan dengan sebaik-baiknya. Ya, mungkin seperti itu, Patri. Ya, baik Bapak. Sangat luar biasa penjelasan Bapak. Eh, Tentunya dalam proses perjalanannya waktu itu Pak, eh, ada saja berarti kendala ataukah ada hambatan yang pernah Bapak temui. Kira-kira menurut Bapak itu hambatan seperti apa atau kendala seperti apa yang Bapak alami dalam proses tersebut, Pak? Bisa mungkin dijelaskan, Pak? Ya, proses hambatan di kelas tentunya beragam. Tetapi secara umum, atau hambatan atau kesulitan yang saya hadapi, itu pada saat kita mengajar, itu biasanya hambatannya adalah bagaimana mengelola kelas. Pengelolaan kelasnya diantara lain adalah kesulitan untuk mampu mengendalikan atau mampu mengelola kedisiplinan peserta didik. Nah, bagaimana mengelola itu? Misalnya ketika kadang anak-anaknya memiliki karakter yang berbeda. Kadang anak-anak yang mungkin di awal pembelajaran, anak-anak sebagian mungkin lebih siap untuk menerima materi. Tapi ada juga sebagian yang bisa saja menjadikan alasan untuk mungkin dia ingin keluar buang air kecil, padahal sesungguhnya tidak. Nah, begitu juga bagaimana kesulitan dalam hal mengendalikan tingkah laku peserta didik. Nah, tingkah laku ini yang saya sampaikan tadi, tentunya mereka lahir dari keluarga yang berbeda, teman yang berbeda, lingkungan masyarakat yang berbeda, apa yang dia baca, apa yang dia lihat melalui konten-konten tertentu juga berbeda, maka pola perilaku anak itu berbeda-beda di situ. Maka bagaimana kita sebagai seorang guru eh, mampu mengelola, memanage tingkah laku dalam kesulitan, dalam hal tingkah laku tadi, maupun juga pada saat soal kedisiplinan. Mungkin seperti itu. Iya, oke, Pak. Baik. Tentunya Bapak dalam hal ini eh, ada yang mau diinginkan, kemudian ada sesuatu yang ingin dicapai, seperti tujuan tertentu dalam hal misalkan anak-anak bisa merdeka belajar, kemudian bisa dalam proses pembelajaran bisa menyenangkan. Kira-kira dalam proses tersebut tentunya eh, kira-kira seperti apa yang Bapak nanti bayangkan untuk melakukan atau mencapai tujuan tersebut? Ya, kaitan dengan
apa yang ingin saya capai dalam proses kegiatan belajar. Di antaranya adalah perlu menstimulus atau menyiapkan satu konteks konten-konten tertentu yang menarik perhatian siswa. Nah, itu biasanya variabelnya bervariasi. Tergantung bagaimana seorang guru memiliki tingkat inovatif yang tinggi sehingga mengkompleksitas permasalahan atau kebutuhan siswa dengan berbagai macam cara untuk menarik perhatian siswa itu. Nah, selain dari itu, bagaimana kita menerapkan pembelajaran secara kooperatif sehingga stimulus-stimulus atau apapun atau metode atau model atau apapun kompleks yang lebih real terhadap atau sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang berikut, kita guru juga harus mampu mengoptimalkan atau mampu menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran itu secara variasi sehingga kita mampu mendesain fitur-fitur baru atau kebutuhan media ajar yang mungkin sesuai dengan zamannya anak-anak saat ini. Karena anak-anak berada pada proses digitalisasi informasi yang begitu cepat. Maka kita sebagai guru harus mampu menguasai teknologi secara kompleksitas. Nah, selain dari itu, ada hal-hal tertentu atau tujuan tertentu, misalnya bagaimana kita seorang guru itu tidak membosankan. Maka di sela-sela proses pembelajaran itu dimulai, kita harus mampu tampil secara humoris. Ada hal-hal yang mungkin secara lelucon kita bersenda gurau, sehingga proses itu dia mencair. Anak-anak mungkin lebih refresh. Atau mungkin ada ritme-ritme tertentu atau kalau kita kenal dengan kurikulum merdeka, lebih kepada mungkin permainan, mungkin saja lewat ice breaking, mungkin saja bisa lewat yel-yel, atau mungkin saja lewat nyanyian. Nah, itu bagian dari stimulus untuk merefresh kondisi saat belajar di awal pembelajaran, pertengahan pembelajaran, bahkan di akhir pembelajaran. Nah, yang berikut, bagaimana cara untuk melakukan kekuatan atau penebalan pembelajaran secara outdoor. Outdoor artinya dari satu siswa ke siswa yang lain atau kelompok yang satu dengan kelompok yang lain sesuai dengan kebutuhan anak. Karena biasanya yang saya lakukan di kelas mungkin ada pembagian-pembagian kelompok kecil, diantaranya 3 sampai 4 orang. Dalam hal ini mereka berbagi, berkolaborasi, bertukar pikiran. Di situ sangat mencari butuh outdoor tadi. Nah, dalam proses tadi yang paling terakhir adalah sebagai guru harus mampu memberikan penilaian yang secara kontekstual terhadap anak-anak sesuai dengan kemampuan dan keterampilan anak-anak itu. Nah, selain dari itu juga harus mampu memberikan apresiasi, baik itu berupa uh, apa tanggapan kata-kata atau membangun suatu motivasi sebagai penguat buat anak-anak yang mungkin mencapai pada proses, mungkin dia pada saat proses kegiatan, dia lebih aktif, butuh apresiasi di sini. Sehingga dia terus meningkat dalam hal belajar mengajar, baik di sekolah, di rumah, ataupun di mana saja dia ingin belajar. Mungkin seperti itu, Patri. Iya, luar biasa Pak, apa yang Bapak jelaskan. Sangat terperinci. Selanjutnya Bapak, tentunya dalam pencapaian tujuan tersebut atau strategi atau teknik-teknik yang Bapak lakukan, kira-kira itu
bisa berjalan berapa lama Bapak, waktu yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut Bapak? Kalau soal strategi, tentunya setiap kegiatan pembelajaran, setiap kali pertemuan, strategi atau cara atau model yang kita terapkan itu selalu dilakukan tanpa henti. Jadi tidak ada batasan waktu. Kapan dan dimanapun proses kegiatan belajar itu dimulai, baik itu secara tatap muka, secara guru maupun siswa, penerapan itu terus dilakukan sehingga ada variabel atau variasi pembelajaran itu lebih kena terhadap anak-anak sehingga proses kegiatan belajar itu mencair begitu saja sehingga anak-anak itu tidak merasa bosan dengan gaya tampilan guru itu saja. Nah, tidak. Sebagai guru harus mampu memvariasi itu sesuai dengan kebutuhan siswa atau kebutuhan belajar siswa. Ya, Ya, mungkin begitu, eh, Putri. ya Pak, baik. Artinya itu nanti dikondisikan dengan strategi, kemudian mengalir secara alami ya Pak ya. Ya, Oke, baik Bapak. Selanjutnya adalah em, kira-kira apa komitmen Bapak terhadap rencana yang tadi Bapak buat itu untuk kedepannya? Seperti apa komitmen yang Bapak pegang? ya, soal komitmen itu eh, bagaimana menjadi seorang guru yang punya integritas yang tinggi, loyalitas terhadap bangsa dan negara. Tentunya dilihat dari segi tujuan pendidikan adalah bagaimana mencerdaskan generasi masa depan. Seorang guru eh, generasinya tidak pernah akan habis. Kapanpun selama dia mengajar, maka proses regenerasi, bagaimana mendidik anak sekalipun umurnya mungkin sudah di atas 50-an mau dekat pensiun pun, generasinya terus ada. Maka komitmen saya sebagai seorang guru tidak pernah eh, memberikan ruang istilahnya mengalah begitu tidak. Saya selaku seorang guru yang di pundak saya adalah bagaimana mencerdaskan generasi muda masa akan datang. Mungkin seperti itu. Ya, baik Bapak. Tentunya komitmennya sangat luar biasa, sangat bagus dan sangat mendukung program Bapak ke depan. Tentunya dalam menyusun ataupun dalam proses merencanakan sesuatu, merencanakan kita proses pembelajaran dengan baik, tentu ada dukungan Pak ya, dukungan Ya, yang dari mana saja kira-kira Bapak dapatkan itu Pak, untuk menjadikan atau menjaga komitmen tersebut agar tetap terjaga dengan baik Pak. ya soal komitmen tentunya di setiap lingkungan sekolah saya selaku guru biasanya adaptasi yang dilakukan itu sesama guru dalam hal ini kita kenal dengan rekan sejawat. Nah, komitmen ini tentunya biasanya kita berbagi kira-kira apa yang biasanya ada masalah atau apa seperti itu bisa kita eh, mencari solusi. Biasanya di sekolah kami itu di setiap hari Sabtu itu diadakan atau dilakukan eh, kegiatan yang kita kenal dengan berbagi teman sejawat. Nah, seperti apa? Tentunya dibagi per mata pelajaran. Di sana sudah disiapkan ada semacam angket pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Mungkin apakah ada kendala-kendala mulai dari tingkah laku ataupun bagaimana daya serap anak
ketika proses pembelajaran, itu biasanya kami berbagi untuk mencari solusi terbaik. Nah, di lain sisi, di sekolah, misalnya yang saya sampaikan tadi, juga ada teman sejawat yang kita kenal dengan perkumpulan musyawarah guru mata pelajaran lintas sekolah. Biasanya yang kita lakukan di pada saat sebulan sekali pertemuan yang kita lakukan. Di sana ada hal-hal baru atau kebutuhan-kebutuhan kurikulum yang mestinya kami kembangkan atau solusi-solusi yang mungkin kendala di sekolah masing-masing itu bisa kami lakukan, kami sharing untuk mencari solusi terbaik. Mungkin seperti itu, Patri. Ya, baik Bapak, sangat luar biasa apa yang Bapak sampaikan, rencana yang Bapak, sampaikan kepada saya sangat, luar biasa bagus, nanti, untuk kedepannya kita bisa kembali bertatap muka, karena kita dibatasi juga oleh waktu. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa melihat tingkat keberhasilan dari apa yang Bapak laksanakan tadi. Sangat luar biasa Pak, apa yang kita bincangkan pada hari ini. Mudah-mudahan sore hari ini apa yang menjadi kendala, hambatan, kemudian apa yang menjadi rencana Bapak bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar Bapak. Ya, Bagaimana Pak? terima kasih banyak, Patri. Pada sore hari ini juga saya sangat senang bisa Siap Bapak. berkolaborasi, bisa sharing, bisa apa berbagi pendapat kaitannya dengan proses kegiatan belajar mengajar tadi. Iya. Jadi Saya iya Pak. sangat bersyukur bisa bertemu dengan Bapak. Iya Pak. Mungkin ini awal yang baik atau eh, proses yang memang membantu kita untuk mencari solusi pengembangan proses kegiatan pembelajaran lebih maju lagi ke depan. Iya Pak, Mungkin siap. itu. Ya, jadi intinya tetap semangat Bapak, pantang menyerah. Tentunya dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Dan eh, Allah memberikan sebuah tantangan, memberikan sebuah ujian itu pasti kita bisa melewatinya, insya Allah. Oke, baik Insya Allah. Bapak. Amin. Demikian pertemuan kita pada hari ini, pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali di tempat yang sangat berbahagia ini, Bapak ya. Oke, Iya. salam buat keluarga di rumah. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Sukses selalu, Bapak. Amin, Demikian, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Patri. Sore, Bapak. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Bapak bagaimana kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama sehat walafiat. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Bapak sore ini? Alhamdulillah sangat senang dan luar biasa Pak bisa ketemu dengan Bapak pada hari ini Pak. Iya, luar biasa. Senyum ini menunjukkan bahwa satu kebahagiaan yang sangat terlihat jelas. Alhamdulillah Pak. Ya, yang pertama mungkin eh, kita sebagai umat beragama, marilah sama-sama kita berdua panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena segala rahmat dan karunia-Nya kita berdua bisa berkolaborasi atau bisa bertatap muka pada sore hari ini. Salawat dan salam kita haturkan sang inspirator kita Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Semoga wasallam. kita bisa diakui sebagai umatnya Amin, di amin, akhir amin, zaman nanti. Amin ya amin. Rabbal Alamin. Amin. Nah, Putri, saya senang sekali bisa bertemu dengan Patri pada sore hari ini dengan penuh rasa bangga, Ya Pak, ceria, terima cerah, kasih. dan banyak hal yang tidak bisa saya ukir di sini.
Nah, pada sore hari ini mungkin kita sedikit berbincang-bincang kaitannya dengan persoalan kita pada sore hari ini. Mungkin kira-kira apa yang ingin Bapak atau Patri bicarakan pada sore hari ini, Patri? Iya Pak, apa nih Pak ya, ini saya punya tugas utama kan sebagai pengajar di sekolah, tetapi Ya, di lain itu juga saya bertindak sebagai operator sekolah Pak, begitu Pak. ini luar biasa ya. Luar biasa seorang guru yang memiliki beban kerja yang besar. Nah, ini juga perlu ikhtiar banyak ya. Saya Nah, Pak, kaitannya dengan seorang guru dan juga operatornya di sekolah. Eh, Kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan pada pembicaraan kita pada sore hari ini? oh iya Pak, betul. Jadi, saya berharap bahwa pada sore hari ini, kita bisa bersama-sama menemukan solusi bagaimana cara saya bisa fokus melaksanakan, tugas-tugas yang saya emban, selain daripada menjadi guru, selain itu juga menjadi sebagai operator dengan sebaik-baiknya agar tidak ada yang diabaikan, Pak. Seperti itu, Pak. Tentunya spirit ini menjadi satu kekuatan seorang patri yang punya motivasi kerja yang tinggi. Nah, kaitannya dengan hal ini, sebagai seorang guru dan juga operator, menurut Bapak, dalam hal kinerja Bapak, dalam proses eh, seorang guru maupun juga operator, kira-kira di tingkat skalanya dari skala sampai 1 sampai 100, kira-kira dia bisa capai berapa itu kira-kira dia? Dari angka 1 sampai 10 atau 100, Pak? 100 Oh, 100. Kalau saya sih kayaknya ada di pertengahan, Pak. di pertengahan. Kalau 1 sampai 10 berarti saya di 6. Kalau 1 sampai 100 berarti saya berada di 60, Pak. Seperti itu. Luar biasa. Itu artinya kinerja yang sangat maksimal. Nah, kaitannya dengan secara kompleksitas apa saja yang menjadi masalah atau keinginan eh, Bapak terhadap proses kegiatan belajar di sesuai dengan kebutuhan anak-anak Bapak dan juga pekerjaan sebagai operator kira-kira seperti apa keinginannya. Eh, Keinginan saya sih artinya setiap problem, kemudian pekerjaan saya sebagai seorang guru itu bisa berjalan dengan baik, kemudian tugas saya sebagai operator yang sangat luar biasa sibuk itu bisa juga berjalan dengan baik, Pak. Artinya semua atau kedua tugas tersebut bisa berjalan beriringan tanpa ada satu pun yang diabaikan, Pak. Itu kira-kira bayangan yang ingin saya lakukan, Pak. Jadi keinginannya tidak boleh ada yang terabaikan, dua-duanya harus bisa terlaksana dengan baik. Iya, Pak. Ya, luar biasa. Lalu apa kekuatan Bapak untuk mencapai tujuan yang diinginkan? Eh, Kekuatan saya sekarang itu ya apa ya, Pak ya? Bekerja keras saja, Pak. Kerja keras, kemudian pantang mundur jika seumpama pekerjaan ini belum selesai ya saya harus maju terus. Jadi menyelesaikan tugas tanpa meninggalkan jejak yang kurang baik. Demikian begitu kata Pak kira-kira. Ya, luar biasa. Jadi kaitannya dengan tujuannya tentunya Bapak punya kerja keras ya Saya dan pantang mundur dan saya terus maju, tidak boleh pekerjaannya diabaikan. iya Pak. Luar biasa. Nah,
Selain dari itu, adakah hambatan untuk mencapai tujuan tersebut? Untuk hambatan sekarang ini Pak yang saya alami itu ya adalah masalah manajemen waktu Pak. Jadi Manajemen kadang-kadang waktu. saya, dalam satu hari itu bisa, sambil mengajar kemudian ada juga tugas tambahan operator itu harus juga diselesaikan di waktu itu juga. Jadi saya agak kelewalahan di bagian untuk memanajemen waktu itu. Kira-kira timing-nya di mana bisa, eee, pekerjaan sebagai guru ini bisa diselesaikan juga, kemudian, bagian daripada operator itu bisa juga diselesaikan, Pak. Jadi kendalanya itu semua manajemen waktu saja, Pak, kalau menurut saya pribadi. Luar biasa. Jadi memang tugas pokok sebagai seorang guru dengan operator ini bagaimana bisa diatur soal waktu sehingga proses apa deadline waktunya tidak mengganggu di antara pekerjaan seorang guru dengan operator ya. Ini luar biasa nih guru Iya, dengan Pak. operator ini. Eh, Kira-kira rencana aksi ke depan, kira-kira apa yang ingin Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tadi? Eee, berdasarkan, rencana yang akan saya lakukan itu, paling tidak saya akan berusaha untuk memanajemen atau mengelola waktu saya dengan baik, Pak. Tanpa ada satu pun di antara tugas tersebut yang diabaikan, Pak. Demikian. Ya, luar biasa. Berarti soal loyalitas memang sangat tinggi ya Iya, alhamdulillah, dengan Pak. kondisi pekerjaan yang istilah mungkin berdapatan atau hal yang bisa dikondisikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, lalu bagaimana strategi Bapak untuk melakukan itu? Strategi mungkin, saya pikir ada yang pertama itu, saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah selaku pimpinan tertinggi di sekolah, untuk mengkomunikasikan ketika mungkin ada satu waktu tiba-tiba dibutuhkan tenaga saya untuk di bagian operator, saya harus meninggalkan misalkan meninggalkan kelas atau meninggalkan jam pelajaran ketika itu. Jadi saya harus berkoordinasi dengan kepala sekolah betul-betul, terorganisir begitu, Pak. Kemudian yang kedua, saya akan berkoordinasi dengan pihak wali kelas ataupun, guru BK kalau seumpama, ada di tempat atau guru-guru piket yang ada pada saat itu. Jadi ketika pada saat itu ada bertabrakan seumpama, mengajar juga ada, kemudian operator juga dibutuhkan, ketika ada tugas tertentu yang harus diselesaikan pada waktu itu, kemudian pada hari itu juga, ya jadi saya harus berkoordinasi dengan, wali kelas ataupun, guru piket yang ada pada saat itu yang bertugas untuk menggantikan sementara, dengan mengawasi atau menjaga kelas yang saya ajar tersebut, Pak. Itu untuk sementara yang bisa saya lakukan, Pak. Iya, jadi artinya Pak Tri mampu menjaga intens komunikasi antara baik itu kepala sekolah sebagai selaku pimpinan tertinggi di sekolah atau instansi Bapak. Iya, Selain dari itu juga berkoordinasi dengan baik itu wali kelas maupun guru BK sehingga proses tanggung jawab yang diberikan pada saat mungkin kegiatan yang bertabrakan dengan jam pelajaran itu bisa teratasi dengan baik ya. iya, Pak. Luar biasa, Putri. Iya, Pak. Nah, kira-kira selain dari itu, kira-kira berapa lama waktu yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Kalau untuk, masalah waktu, Pak, saya pikir secepatnya, Pak. Secepat mungkin saya akan melaksanakan strategi itu yang yang telah saya susun tadi, Pak. Jadi tidak Ya, butuh waktu lama, Pak. Jadi ketika mungkin saya, konsultasikan dengan Bapak pada hari ini, saya akan melaksanakan juga pada, hari-hari setelah hari ini, Pak. Demikian mungkin. luar biasa.
apa yang diinginkan tetap akan bisa tercapai ya. Iya, Pak. Nah, kira-kira apa komitmen Bapak terhadap rencana yang telah dibuat? Eee, Komitmen saya adalah, melaksanakan segala rencana yang telah saya susun untuk dilaksanakan dengan baik. Se jadi apapun yang saya susun strategi ini, saya akan lakukan dengan semaksimal mungkin, Pak. Itu komitmen saya, Pak. Luar biasa. Jadi soal komitmen yang sangat baik ya. Iya, Pak. Nah, selain dari itu, siapa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen ini? Untuk, siapa yang membantu ataupun yang, diajak kolaborasi, saya pikir yang paling pertama adalah kepala sekolah. Terus kepala sekolah, selanjutnya adalah teman atau rekan sejawat yang nanti akan, memberikan semangat, kemudian motivasi dan membantu saya ketika saya mengalami kendala. Terus selanjutnya adalah, eee, saya pikir juga warga sekolah yang ada di situ itu seperti, tata usaha, kemudian orang-orang yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Jadi memberikan support secara tidak langsung juga bisa, Pak, seperti itu. Luar biasa. Artinya Bapak memiliki secara kepribadian personal tingkat hubungan dengan sesama warga di sekolah, dalam hal ini baik itu guru maupun kepala sekolah sangat baik ya, sehingga Iya, tugas-tugas Bapak dapat terlaksana sesuai dengan rencana. iya, Pak, Nah, betul. dalam hal ini rencananya sudah sangat bagus. Nanti kita bertemu di lain waktu untuk Iya, Pak. bagaimana mengetahui sejauh mana tingkat rencana Bapak yang sudah terlaksana dan berhasil. Nah, saya kira begitu Pak Tri, luar biasa atas penyampaian yang begitu sangat jelas dan sangat kompleksitas. Dan memang saya juga merasa ada hal baru yang saya dapat dari Pak Tri, Siap, Bapak. sehingga tentunya progres atau manajemen waktu yang sudah disampaikan tadi bisa juga saya terapkan di lingkungan saya. Iya, Pak, Nah, mudah-mudahan. mungkin seperti itu, Patri. Mohon maaf Siap, Bapak. jika ada hal yang mungkin saja kurang Baik, atau Pak. perkataan yang mungkin salah, mohon dimaafkan. Iya, Pak, maaf Lebih kembali, Pak. mungkin Patri di akhirnya bisa disampaikan apa yang kira-kira menurut Bapak pada sore hari ini. Iya, Pak, baik, saya pikir sore hari ini saya merasa berbahagia karena mendapatkan, teman untuk mengobrol, berkolaborasi dengan Pak Dahli sebagai coach saya dalam memberikan, motivasi, semangat, karena ada yang mau mendengarkan apa yang selama ini saya keluhkan. Dan bisa memberikan, petunjuk, bisa memberikan semangat baru untuk saya, menjadi lebih aktif lagi dalam menyusun rencana-rencana ke depannya, Pak, demikian. Terima kasih Ya, Bapak atas, waktunya yang diberikan kepada saya untuk ngobrol-ngobrol luar biasa. ringan kepada Bapak. Luar biasa. Terima kasih banyak. Iya, Pak, Eh, sama-sama, Apa Pak. yang sudah disampaikan menjadi bagian dari kerjasama atau kolaborasi yang baik. Terima kasih, Siap. Patri. Siap, Bapak. Assalamualaikum. Wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore, Pak.